Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Adelia Zalfa Putri Arifin dari kelas 10-11 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman, menurut penelitian, ahli sejarah itu menyimpulkan masuknya agama Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh 3 teori. Yang pertama, ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui para pedagang dari wilayah Gujarat, India. Teori ini didukung oleh bukti utama berupa kesamaan corak batu nisan di Nusantara dengan makam-makam yang ada di Gujarat. Lalu, untuk dasar teori, yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin. Jalur Indonesia ke Cambay, ke Timur Tengah, lalu ke Eropa. Untuk yang ketiga, adanya batu nisan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Tokoh pencetus dan pendukung di teori Gujarat ini ada 3. Yang pertama, ada J.P. Snapel, yaitu sejarawan asal Belanda yang pertama kali mencetus teori ini pada abad ke-19. Ia meyakini para pedagang Gujarat yang menyebarkan agama Islam. Yang kedua ada Snoek Hurgronje, yaitu orientalis Belanda yang mengembangkan teori ini lebih lanjut, menyatakan bahwa hubungan dagang yang lama antara Nusantara dan India menjadi jalur masuknya Islam. Dan yang terakhir ada Jean Pierre Mokueti. Ia mendukung teori ini berdasarkan analisis perbandingan bentuk batu nisan. Lalu ada juga bukti pendukung teori Gujarat. Yang pertama ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Corak pada batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh ini memiliki kemiripan bentuk dengan nisan yang ditemukan di Gujarat. Lalu yang kedua ada catatan Marco Polo, yaitu penjelajah asal Venesia ini pernah singgah di Perlak, Aceh pada tahun 1292 dan mencatat bahwa banyak penduduk di sana telah memeluk agama Islam yang dibawa oleh para pedagang India. Yang kedua ada teori Mekah. Nah, teori Mekah ini adalah pandangan sejarah yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari wilayah Arab, Mekah atau Mesir, pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Teori ini hadir sebagai antitesis atau bantahan terhadap teori Gujarat. Nah, dasar teorinya itu yang pertama pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Nah, tokoh pencetus dan tokoh pendukung di teori Mekah ini ada 3. Yang pertama ada Buya Hamka. Ia adalah ulama dan sejarawan besar Indonesia yang paling vokal menggagas teori ini. Yang kedua ada Anthony H. Jones. Ia sejarawan yang meyakini peran besar kaum sufi atau ahli tasawuf dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan yang terakhir ada Van Leur, tokoh yang juga mendukung pandangan bahwa kaum mubalik Arab adalah pembawa utama agama Islam. Untuk bukti dari teori Mekah ini ada 3. Yang pertama, gelar raja. Nah, gelar Al-Malik
banyak digunakan oleh raja-raja Islam pertama di Nusantara, seperti Sultan Samudra Pasai, yang merupakan gaya bahasa khas Arab. Lalu yang kedua ada corak mazhab. Nah, mayoritas masyarakat Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini sangat dominan di wilayah Mekah dan Mesir pada masa itu. Berbeda dengan kawasan India yang cenderung menganut mazhab Hanafi. Dan yang ketiga ada perkampungan Islam. Nah, adanya sebutan kampung Arab di berbagai pesisir Nusantara yang menunjukkan jejak pemukiman imigran Muslim awal. Nah, kita sudah masuk ke teori yang akhir nih, yaitu ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui peran pedagang dan mubalik dari Persia, yang sekarang disebut Iran. Teori ini dicetuskan oleh P.A. Hossein Djajadiningrat ini berfokus pada kuatnya pengaruh budaya dan tradisi Syiah Persia yang diserap ke dalam masyarakat Nusantara. Nah, dasar teorinya yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halai. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Dan yang terakhir, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Tokoh pencetus dari teori Persia yaitu Hossein Djajadiningrat. Ia meyakini bahwa agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui peran para pedagang dan mubalik yang berasal dari wilayah Persia. Bukti pendukung dari teori Persia ini ada 3. Yang pertama, gelar Persia. Penggunaan gelar dan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab yang diyakini dibawa langsung oleh pendatang asal Persia. Yang kedua, ada kesamaan ajaran tasawuf. Nah, adanya kemiripan paham antara ajaran Sufi lokal seperti Syekh Siti Jenar dengan konsep Wahdatul wujud dari tokoh Sufi Persia Al-Halaj. Yang ketiga ada seni kaligrafi. Ditemukannya kesamaan bentuk seni kaligrafi pahat pada batu nisan makam-makam Islam awal di Nusantara, khususnya pada makam Malik Ibrahim di Gresik. Nah teman-teman, penjelasan tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia sudah selesai nih. Apakah kalian semua paham dengan materi yang tadi aku jelasin? Nah, segitu dulu ya teman-teman dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.